الله مخلصا له الدين. Kalau kita
ngurus salat capek, kerja capek, ngurus anak capek, mencari menjemput rezeki capek, ngaji capek, sholat tahajud capek, sholat duha capek. Oleh sebab itulah kalau sudah tidak mau capek cepat pulang. Kalau sudah tidak mau capek cepat pulang. Dan dunia tempatnya capek. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Disebut dengan alam dunia itu alam panah. Oleh sebab itulah di dunia seluruh yang ada di dunia ini pasti akan hancur lebur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanyalah wajah Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tempat capek. Begitu kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput dalam keadaan husnul khotimah, tidak lagi ada capek. Karena yang ada adalah gambaran nikmat. Gambaran nikmat alam barzakh, gambaran nikmat surga. Oleh sebab itulah betapa hebatnya ajaran agama Islam. Belum mati, belum meninggal, tapi sudah dikocorkan. Contoh, di alam barzakh nanti kita akan ditanya man rabbuka, man dinuka, man imanuka, man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Belum ujian, soalnya sudah bocor bagus. Itu hebatnya ajaran Islam. Ujiannya belum, tapi ujian nasionalnya sudah bocor. Kata Nabi, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Tinggal pilih Bapak mau memilih yang mana. Sab'atun yudilluhum la zillu illa zillullah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Tidak ada naungan pada itu kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naungan yang pertama al-imam al-adil. 7 golongan. Yang pertama adalah imam yang adil. Kita juga imam ini. Imam di keluarga kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Saya ngaji di mana-mana itu. Saya nanya, apakah kita sudah memiliki pemimpin yang adil? Coba, siapa yang mencintai Presiden Jokowi? Ngaco. Survei di 12 pengajian yang saya ngaji hari ini, belum ada seorang pun yang ngaco. Berarti kita belum mampu, Indonesia belum mampu melahirkan pemimpin yang adil. Ciri pemimpin yang adil bagaimana? Pemimpin yang dicintai rakyatnya dan pemimpinnya pun mencintai rakyatnya. Simbiosis mutualisme, take and give. Ya. Yang mencintai, yang mencinta pasti dicintai. Ya. Melak cabai pasti jadi cabai, melak bonteng pasti jadi bonteng, melak hade pasti jadi hade, melak goreng pasti jadi goreng. Bapak mau melak yang mana itu? Ya. Imamul adil. Imam yang adil yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Di mana orang lain kokocyakan, menjerit para tangannya, kocak mata tanjaga. 7 golongan ini berada di ruangan VIP. Ini hebatnya ajaran Islam. Santai wae kan. Kenapa? Karena sudah punya bekal Islam. Gitu. Yang kedua, golongan yang kedua adalah 2 orang laki-laki yang bersahabat karena Allah dan perpisahan
sebagai pemimpin yang bisa menolong banyak rakyat. Ya. Tuh. Kalau Ratu Adil berdasarkan pendapat Ustadz Rahmat Baikuni ada 3. Ada Raja Salman bin Abdullah. Ratu Adil saking adilnya gaji Abdurrahman Sudes itu 385 juta. Ya. Itu gaji imam Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan empuknya para imam. Jadi imam di Masjid Haram itu di belakangnya itu ada 7 para penghafal Quran. Kalau satu kali salah, Komandan Rahmat ini itu parkir 6 bulan, tidak boleh jadi imam. Beda dengan kita ya. Misalnya saya hari ini salah baca Quran, isukan 5 menit boleh. Kalau di Masjid Haram bagus ya. Salah baca Quran sekali, parkir dulu berapa parkirnya? 6 bulan sekolahnya. Baru kalau hari ini bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April baru bisa ngomong lagi. 6 bulan harus semuanya lagi. Ketika ponakannya ketahuan korupsi langsung dihukum gantung oleh Raja Salman bin Abdullah. Imam Adil yang kedua adalah Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan itu kalau di kita itu seperti Rizik itu, mengkritik terus pemerintahan yang zalim. Bolak-balik dipenjarakan, setelah keluar dari penjara terpilih sebagai presiden. Ketika diwawancara, dengan apa Anda membangun Turki? Dengan iman dan dengan diamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Itu kata Tayyip. Sehingga sudah hampir susah ditemukan orang miskin di sana itu. Karena memiliki pemimpin yang ketiga adalah Dr. Zakir Naik, ulama dari India, hafal Al-Quran 30 juz, hafal 1500 hadis, fasih berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Sehingga Islam di Amerika, di Jerman, di Eropa menjadi satu-satunya agama primadona karena berbondong-bondong masuk Islam, harus selebritis. Terakhir putra mahkota Inggris masuk Islam kemarin itu. Ya, dirakut. Orang kafir saja berbondong-bondong masuk Islam, kita mau pindah agama karena ngaco. Satu-satunya Islam menjadi satu-satunya agama primadona. Jadi orang kalau bersahabat tadi ada jamaah ngopi kan di sini, ini bersahabat karena Allah. Ngopinya karena Allah. Ya. Berpisah pun karena Allah. Itu 2 sahabat mencari ilmu berdua, pergaulan karena Allah, mencari ilmu karena Allah, berpisah pun itu akan mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga, warajulun mu'allaqun fil masajid. Sekelompok laki-laki yang keterikatannya selalu ke masjid. Disebut dengan suami-suami solih, bukan suami-suami solihah. Suami-suami solih adalah suami-suami yang sholatnya di masjid, bukan di rumah. Kecuali udzur dalam keadaan sakit, boleh di rumah. Selagi kita sehat dan tidak ada halangan, usahakan di masjid. Ya, rajulun mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang cuma nempel ke masjid hatinya. Ini juga akan mendapatkan ruangan VIP di padang mahsyar nanti, ruang khusus. Ya. Terus kalau saya berbuat di Polda Jabar itu Masjid Al-Aman itu sebelum masuk dulu ruang VIP Pak Helmi, ada ruang VIP Masjid Al-Aman, ada ruang khusus VIP. Ya, gitu. Yang keempat adalah seseorang yang bersedekah secara diam-diam sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ya. Ini dicontohkan oleh Sayyidina Husain dalam kitab Raqaiquz Da'wah. Setiap malam beliau membagikan sembako ke seluruh anak yatim dan fakir miskin sekota Madinah.
sembako setelah sholat subuh, setelah beliau wafat dan meninggal dunia, dan kebaikannya hanya diketahui setelah beliau meninggal dunia. Ini luar biasa. Sampai Sayyidina Hasan dipitnah sebagai orang yang bakhil karena nyumputkan sedekah. Ini juga yang akan mendapatkan ruangan VIP pada hari kiamat nanti. Jadi orang yang jauh dari pujian dan sanjungan, di ajilin nas, haus akan sanjungan, pujian. Ya. Ini kebanyakan kita, kebanyakan manusia haus. Kalau tidak dipuji, kempes hidungnya. Kalau dipuji, langsung hidungnya mancung. Ya. Kalau ada pejabat, nama jabatan tidak disebut, suka cemberut gitu kan. Padahal saya punya kesimpulan jabatan itu hanyalah kebolehan tempelan. Kalau sudah tidak nempel jabatannya, kembali seperti kita, anak basyariah, manusia biasa. Ya. Tahun 2000 bagus itu saya masih jadi gembel jalanan gitu, tukang dagang sembako dulu gitu. Dari 40 Indomie itu paling punya bati 350 perak. Kemudian ditelepon oleh pegawai kejaksaan di Jawa Barat harus ngaji karena koreknya tidak hadir di Jalan Banda Geraha Sampai 7. Waktu itu Pak Gubernur Panuriana penceramanya saya jadi kori dadakan waktu itu. 10 tahun tidak lagi, 10 tahun ketemu lagi Panuriana. Assalamualaikum Pak Gubernur, saya bodoh langsung nangis. Kenapa? Karena kata beliau, bahagia Habib Bingah ayo narus. Setelah Habib tidak jadi gubernur, akan narus. Ya, yang kemarin beberapa bulan yang lalu, Allahumma filahu warhamhu, fa'al armahu, Pak Gubernur Nuriana meninggal dunia. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga. Itulah. Jadi jangan bangga dengan casing. Jadi mohon maaf, jangan tersinggung. Kalau ada orang yang bangga dengan harta, dengan mobil, dengan kekayaan, dengan jabatan, saya pastikan orang itu pasti orang kuper. Apa kuper itu? Kurang pergaulan dan tidak membaca buku di atas langit ada lagi. Ya, apalagi kita di Permata Biru, rumah sangat sederhana sekali, atau RSSSS, rumah sempit sekali susah selonjoran. Siapa itu? Rumah beta, rumah kita semua. Ya. Kemudian yang kelima, apa kelima? Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita cantik, zati malin wa zati mansab. Wanitanya cantik, kaya raya, punya jabatan.